terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk minggu yang baru, terima kasih untuk bulan yang baru Bapa. Berfirman-Lah Tuhan, kami butuh firman-Mu untuk Engkau berjalan di depan kami, karena kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi ini yang kami lakukan pada sore hari ini, kami menaruh iman, harapan, dan percaya kami kepada Engkau Allah yang mengetahui segala sesuatu bahkan yang terbaik untuk setiap daripada kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Yang siap mendengar firman sama-sama katakan, amin. Baik, shalom. Rekan-rekan, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Selamat datang di bulan yang baru ini, bulan Juni. Pada bulan ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang temanya sudah didengungkan oleh seorang gembala, yaitu Godfidence. Di dalam tema ini saya mau mengangkat satu tema yang bagian daripada Godfidence, yaitu di dalam Tuhan kami percaya. Ini merupakan sebuah statement yang tidak asing bagi kita, karena statement ini adalah statement yang kita percaya dan yakin bahwa pada waktu kita memegang mata uang asing ini, maka kita sadar, oh ya ada statement ini, in God we trust. Ini merupakan sebuah statement yang mana pendiri daripada negara Amerika, mereka mempercayakan keberlangsungan negara mereka itu hanya kepada Tuhan. Ada begitu banyak sumber-sumber yang mereka bisa bersandar kehidupan mereka bisa bersandar pengharapan mereka. Bisa kepada kekuatan keuangan, bisa kepada namanya orang, bisa kepada namanya senjata, bisa pada semuanya. Tetapi cukup menarik bahwa mereka mengambil kalimat seperti ini, bahwa di dalam Allah mereka menaruh percaya mereka menaruh pengharapan daripada mereka. Beberapa orang mencoba mengkaitkan bagaimana negara ini berkembang, bagaimana negara ini diberkati, bagaimana negara ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dikaitkan dengan statement imannya mereka, yaitu kepada Tuhan saja. Kalau saya pakai terjemahan saya, hanya kepada Tuhan saja kami menaruh percaya kami. Pada waktu saya mencoba untuk membaca kalimat itu, saya teringat dengan satu orang pemuda yang mana di dalam perjalanan iman dia, di akhir daripada kehidupan iman dia mengatakan demikian, rekan-rekan. Dikatakan seperti ini, aku bersama dengan seluruh keluargaku, aku hari ini akan memilih beribadah kepada Tuhan. Siapakah orang ini? Orang ini sepertinya pagi-pagi, ataupun kita sudah malam sekarang, sudah di akhir daripada kehidupannya, dia mengatakan seperti ini, pilihlah sekarang bahwa kita mau beribadah kepada siapa? Kita mau beribadah kepada Tuhan, atau kita mau beribadah kepada yang lainnya? Seolah-olah di akhir kehidupan dia berbicara, kita tahu bersama siapa orang ini. Orang ini nama Yosua. Di akhir daripada kehidupan Yosua itu telah membawa bangsa ini. Mereka bukan hanya memegang janji firman Tuhan, tetapi pada waktu mereka memegang janji firman Tuhan, mereka berhadapan dengan begitu banyak sekali tantangan yang menantang iman mereka. Dalam tantangan yang menantang iman mereka, Yosua sekali lagi melihat bagaimana Tuhan itu berjalan bersama dengan Yosua. Dan apa saja yang dilakukan oleh Yosua, sama seperti yang disampaikan di awal kitab Yosua, dikatakan aku akan menyertai engkau sama seperti aku menyertai Musa, dan tidak ada musuh yang akan tahan berhadapan dengan kau Yosua. Itu merupakan permulaan daripada kehidupan Yosua. Dan di akhir daripada kehidupan Yosua sekali lagi memproklamirkan imannya dia, bahwa aku bersama dengan keluargaku, aku tetap menyembah Allah yang hidup itu. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Sebuah percaya diri yang Yosua kumandangkan bahwa dia tetap percaya kepada Tuhan. Rekan-rekan, saya memang harus latihan ya kalau jam 7 ini nggak ngomong bapak dan ibu ya. Saya ngomong rekan-rekan. Ini switchingnya di sini nih. Oke. Nah, satu kali saya membaca sebuah artikel. Artikel ini tentang namanya confidence. Kita kenal dengan namanya multiple intelligence ya.
ada IQ, ada emotional quotient, ada spiritual, begitu. Banyak banget, banyak banget. Nah, ada juga namanya adversity, namanya adversity quotient. Nah, dalam adversity ini merupakan sebuah teori yang mengukur daya tahan seseorang. Mengukur tentang namanya bagaimana dia bisa kuat, bukannya kuat, tapi dia bisa menang terhadap tantangan yang dia hadapi. Setidaknya ada 3 yang dicatat di dalam teori tersebut. Yang pertama, mengapa orang itu bisa kuat, mengapa orang itu bisa tangguh, bahkan mengapa orang itu bisa menang menghadapi namanya sebuah trial, menghadapi namanya sebuah tantangan demi tantangan. Yang pertama seperti ini Bapak dan Ibu lagi ya. Teman-teman, yang pertama adalah seperti ini. Yang pertama adalah kemenangan masa lalu. Ternyata kayak gini, kemenangan kita masa lalu itu berkontribusi sangat banyak sekali terhadap confidence kita hari ini. Kalau kemarin saya ulangan matematika dapat 9, maka minggu depan kalau ulangan matematika, maka saya akan sepertinya seperti ini. Kemarinnya dapat 9 ya. Jadi hari ini ngapain belajar lagi ya? Ngapain belajar susah lagi? Kalau kemarin saya menang, pasti hari ini menang. Nah, kadang-kadang kemenangan kita berkontribusi untuk kita confidence di hadapan permasalahan kita. Saya ada di poin itu. Lalu yang kedua seperti ini. Kemenangan orang lain itu berkontribusi atas confidence kita. Jadi, kalau ada Ko Hendra tempat ini, waktu Ko Hendra cerita sama saya, aku kemarin itu ya, aku berhadapan dengan tantangan A, dan aku berhasil menang. Nah, ceritanya menginspirasi saya. Suatu hari saya menghadapi tantangan A seperti yang dihadapi oleh Ko Hendra. Maka apa yang saya lakukan? Saya mengunduh kekuatan daripada Ko Hendra. Dan cerita itu menginspirasi saya. Kalau dia makan nasi, saya juga makan nasi. Kalau dia bisa, saya pasti bisa. Nah, yang kedua itu adalah pengalaman kemenangan orang lain. Yang itu membuat kita confidence di hadapan tantangan kita, di hadapan musuh-musuh kita. Nah, yang kedua, saya juga ada di situ juga sih, confidence itu. Nah, yang ketiga agak unik, namanya support system. Support system itu kerap kali berkontribusi terhadap orang-orang yang mungkin mereka awal hari Seninnya kekuatannya mungkin di bawah 50. Ketemu dengan support system, lalu mengatakan kamu pasti bisa. Ketemu sama atasan ngomong kamu pasti bisa. Ketemu sama security di depan sana, security mengatakan, "Pak, hari ini Anda pasti bisa." Ketemu dengan begitu banyak orang-orang itu menjadi sebuah trigger ya, faktor pencetus untuk dia dipompa kekuatan dia. Support system membuat dia jadi berani. Saya teringat dengan sebuah pengalaman kecil dari seseorang yang menyeberang dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Tapi di antara pulau itu ada sebuah lautan yang begitu ganas di bulan-bulan tertentu. Suatu kali kapal itu diombang-ambingkan dan salah satu penumpangnya itu terjebur masuk dalam lautan itu. Semua orang pada berkumpul dan melihat. Kita bisa gitu ya. Kita itu kadang-kadang pingin tahu, kalau sudah tahu nggak mau tahu. Nggak enak di situnya. Pingin tahu, kalau sudah tahu nggak mau tahu. Wah, siapa yang kejebur. Akhirnya semuanya pada berkumpul semuanya. Wah, kasihannya dia nggak bisa berenang. Semuanya pada kasihan semua. Aduh, siapa yang nolong? Tiba-tiba ada yang menjatuhkan dirinya. Wah, hebat kali nih orang. Waktu dia angkat orang itu, semua orang berkumpul bertanya kepada orang yang menjatuhkan dirinya. Pak, Bapak itu menjatuhkan diri Bapak. Apakah yang ditolong itu adalah teman Bapak? Bukan. Tetangga Bapak? Bukan. Paman Bapak? Bukan. Kerabat? Bukan. Lalu siapa orang yang Bapak tolong? Dia bilang, ini yang saya mau tahu. Siapa yang dorong saya dari belakang? Jadi, waktu mereka pada kumpul-kumpul di pinggir tuh ya, didorong gitu. The power of kepepet. The power of kepepet kadang-kadang membuat kita menampilkan skill kita tingkat dewa. Pernah ngelihat ayam yang kita mau tabrak tiba-tiba dia lompatnya begitu tinggi sekali? Itu the power of kepepet.
Terkadang pada waktu kita dipepet oleh situasi, oleh keadaan, terkadang kita bisa melihat Roy Peter yang kita sangsikan ya. Kok bisa kayak gitu ya? Nah, tiga hal itu merupakan sesuatu yang mendasar yang menjadi kekuatan bagi semua orang untuk mereka menghadapi namanya sebuah permasalahan. Dan terkadang sumber confidence kita di sana. Sumber confidence kita adalah pada diri saya, pada kemampuan kognisi saya, pada kepandaian saya, dalam kepandaian relasi saya, sosial, dalam kepandaian matematika, itu adalah membuat saya confidence. Apakah itu baik? Itu baik, tetapi tema bulan ini, Bapak dan Ibu lagi, rekan-rekan, perhatikan tema bulan ini. Tema bulan ini akan menantang kita untuk kita bergerak dari sesuatu yang kita taruh, kita percaya di sana, yaitu kekuatan saya, itu nomor satu. Yang kedua adalah mengandalkan orang lain. Yang ketiga adalah mengandalkan situasi yang terjepit, maka kita akan dibawa Tuhan untuk kita bergantung pada sesuatu yang baru. Saya dulunya mungkin terbiasa dengan mengandalkan kekuatan saya, tapi mulai bulan ini temanya adalah confidence, maka saya akan dilatih Tuhan untuk saya boleh meninggalkan setahap demi setahap untuk tangan saya percaya pada kekuatan saya, percaya pada akal saya, percaya kepada namanya experience kemenangan-kemenangan saya, untuk saya bergerak kepada percaya kepada Tuhan. Sesuatu yang sulit bagi saya. Mengapa? Karena saya terlatih untuk mempercayai sesuatu yang kelihatan. Itu saya. Tetapi kalau saya melatih diri saya percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan, oh my God, tantangannya gede. Tapi inilah tema bulan ini, rekan-rekan. Mengajak kita untuk bergerak. Bergerak kemana? Dari percaya mengandalkan pada kekuatan diri kita, bergerak kepada mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau belajar bersama dari kehidupan Yosua. Yang mana dalam kehidupan Yosua sepanjang kehidupan dia akan ngomong ini ya. Aku bersama dengan seluruh keluargaku, aku hari ini tetap beribadah kepada Tuhan. Hari ini aku tetap menyembah Tuhan. Hari ini aku tetap percaya pada Tuhan. Itu merupakan sebuah kesimpulan yang tidak diambil dari kemarin sore. Tidak. Ini merupakan satu kesimpulan yang dia ambil sepanjang kehidupan dia. Bahwa dia menyatakan seperti ini. Ada begitu banyak hal yang membuat saya bisa mempercayakan hidup saya. Tetapi hari ini kesimpulan seperti ini. Saya tetap mempercayakan kehidupan saya. Bahkan keluarga saya. Bahkan anak-anak saya. Hanya percaya pada satu pribadi saja. Namanya Tuhan. Yosua bukan tunawisma yang tidak memiliki apa-apa, sehingga tidak ada opsional untuk dia menyandarkan kekuatannya kepada harta benda. Tidak, Yosua seorang jenderal, Yosua seorang pahlawan. Kalau seorang pahlawan berarti dia pasti punya fasilitas, dia punya harta pasti. Dia punya harta. Apakah dia nggak punya teman untuk dia bisa bersandar pengharapan dia pada temannya? Oh my God, dia seorang jenderal, dia seorang pahlawan. Kalau berbicara tentang teman yang dapat diandalkan, dia punya. Apakah dia punya senjata? Dia punya senjata. Dia punya kemampuan berperang. Dia punya kemampuan berperang. Tetapi Yosua seolah-olah mengatakan seperti ini. Hari ini aku tidak mengandalkan kemampuan berperangku. Hari ini aku tidak mengandalkan kuda perangku. Hari ini aku tidak mengandalkan teman-temanku. Hari ini aku tidak mengandalkan tentang kemampuan aku berperang atau strategi manapun. Hari ini aku tetap mengandalkan Tuhan. Wow. Ini imannya kayak apa model kayak ginian ya? Hari ini kita belajar, hopefully waktunya pas. Hari ini kita belajar, setidaknya ada dua hal dari kisah kehidupan Yosua. Kita mau belajar bagaimana Yosua ini melatih dirinya. Bapak dan Ibu, rekan-rekan, kita harus melatih diri kita. Mengapa? Karena saya terbiasa untuk mengandalkan kekuatan saya. Saya terbiasa untuk mengandalkan orang tua saya, mengandalkan kakak saya, mengandalkan adik saya, mengandalkan paman saya. Saya terbiasa untuk hal itu. Tetapi hari ini kita harus sadar, memasuki bulan Juni, kita harus melatih diri kita untuk bergerak. Mungkin perlahan, mungkin cepat, tergantung kecepatan kita masing-masing. Tapi ini pelajarannya sepanjang bulan ini. Kita bergerak, melangkah. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang pertama yang kita mau belajar bersama dari kehidupan Yosua ini adalah tentang kesetiaan Tuhan. Yosua, dia di akhir kehidupan dia mengatakan, aku hanya percaya kepada Allah saja. Dan hanya bukannya percaya, tapi aku tetap beribadah
kepada Allah saja. Kalaupun Yosua kita hadirkan di tengah-tengah kita dan kita bertanya, Yosua, kenapa? Kenapa engkau percaya kepada pribadi yang namanya Tuhan itu? Maka Yosua tentunya akan berkata seperti ini. Karena yang namanya Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Karakter setia adalah karakter yang sangat jarang sekali yang kita dapat jumpai dalam kehidupan kita. Manusia jarang sekali menampilkan karakter yang setia. Manusia kerap kali bertahan dalam kehidupan kita. Mungkin pada waktu kondisi saya sehat, maka akan ada orang-orang yang bersama dengan kita. Tetapi pada waktu kondisi kita tidak baik, pada waktu kondisi kita sedang memudar, pada waktu kondisi kita sedang kehilangan mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Kerap kali yang terjadi dalam kehidupan saya adalah hal-hal seperti itu. Menampilkan kualitas orang-orang terdekat saya. Terkadang mereka mundur teratur, sorry saya nggak bisa bersama dengan kamu dan seterusnya. Itu yang terjadi. Kerap kali yang terjadi dalam kehidupan kita adalah seperti ini rekan-rekan. Allah akan mengajar kita untuk apa? Untuk menunjukkan kekuatan kita yang sejati itu kepada siapa. Pada waktu kita mengikatkan iman kita, pada waktu kita mengikatkan pengharapan kita kepada manusia, believe me, manusia itu akan berubah. Hari ini dia bilang A, besok dia bisa B, lusa dia bisa C dan seterusnya. Ada kalanya kita hari-hari ini adalah pribadi yang kita nggak bisa move on. Oleh karena apa? Karena kita kecewa dengan seseorang. Kita datang ke pulau ini dengan menaruh harapan, mengikat harapan kita kepada om kita, mungkin kepada paman kita, mungkin kepada kakak kita, mungkin kepada adik kita, mungkin kepada kerabat kita. Dan kita mengatakan tenang aja, saya mau ke Bali. Kenapa? Di Bali itu ada om yang bisa bantu saya. Di Bali itu ada paman yang bisa bantu saya. Di Bali itu kita mempresentasikan bahwa saya sanggup menaklukkan Bali. Oleh karena apa? Saya punya orang kuat di Bali. Tetapi kisahnya belum tentu demikian. Kisahnya kerap kali saya jumpai adalah beberapa orang kecewa. Oleh karena apa? Orang-orang yang mereka taruh harapannya itu, mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan. Dan mungkin kita ada dalam ruangan ini, dan kita mungkin marah sama Tuhan. No, jangan marah dulu sama Tuhan. Mengapa? Karena hari ini Tuhan sedang melatih engkau. Bahwa pengharapan di dalam manusia itu akan, judulnya cuma satu saja, mengecewakan. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan, maka Yosua mengatakan seperti ini. Dia adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Dari awal kehidupan Yosua, Tuhan tuh berjanji seperti ini. Aku akan menyertai kamu. Wow. Kata penyertaan Tuhan itu cukup bagi Yosua. Mengapa demikian? Karena seperti ini Bapak dan Ibu. Rekan-rekan. Waktu Tuhan menyertai perjalanan seseorang, maka bentuk tantangan apapun yang akan dihadapi oleh orang tersebut, maka orang tersebut akan melihat namanya kebaikan dan kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Dalam perjanjian lama, kata penyertaan Tuhan, kalau Tuhan itu menyertai, maka bangsa Israel tahu siapapun musuh mereka, berapa besar pun musuh mereka, kekuatan kaya apapun yang akan mereka hadapi, tetapi kalau Tuhan itu menyertai mereka, wow. Saya teringat dengan papa saya. Papa saya adalah seorang tentara dan suatu kali kami tinggal dalam satu daerah. Yang mana daerah itu adalah daerah yang suka membuli orang Kristen. Jadi kami tumbuh dengan sebuah tekanan sosial pada waktu itu. Dan suatu kali kakak saya membuat sebuah permasalahan dengan penduduk lokal. Membuat pertarungan 1 lawan 1. Dan kami tahu bahwa kalau sudah pertarungan 1 lawan 1 dengan penduduk lokal, ujungnya cuma satu. Kematian kakak saya. Waduh, kakak saya mau mati nih. Saya nggak tahu siapa yang menghubungi papa saya. Waktu itu nggak ada handphone, nggak ada pager dan sebagainya. Tiba-tiba papa saya tuh dia keluar dari tempat kerjanya langsung ke TKP waktu itu ya. Saya bilang, papa saya langsung ketemu sama saya, Roy di mana kakakmu? Saya bilang, kakak di sebelah sana. Jadi posisi kami itu
seperti ini, rekan-rekan. Jadi saya di sini di sebelah antara saya dengan kakak saya itu ada sebuah sungai yang cukup lebar dan dalam waktu itu. Papa saya di sini nih. Tiba-tiba papa saya itu bisa berlari dari sini ke sana. Saya bilang, "Wah, papa saya tuh lebih lebih gendut dari saya." Jadi kalau kita bermain masa jenis ya, jadi papa saya pasti tenggelam itu. Dia nggak pernah belajar ilmu Shaolin untuk meringankan tubuh, tiba-tiba dia, "Waduh, itu kakakmu ya?" Saya ngeliat kakak saya sudah 1 lawan 1 dengan penduduk lokalnya. Papa saya tiba-tiba dia nyebrang sampai di sana, melerai segala sesuatunya, menyelamatkan kakak saya, dan selesai. Saya bilang, "Papa, bagaimana papa bisa menyeberang sungai yang begitu dalam itu?" Dia bilang, "Nggak tahu. Tetapi yang ada dalam pikiran papa adalah seperti ini, itu adalah kakakmu, itu adalah anakku, anakku dalam bahaya. Maka aku akan pertaruhkan segala sesuatunya untuk menyelamatkan kakakmu." Saya bilang, wow, papa di dunia aja kayak gitu ya. Apalagi dengan Bapa kita yang di sorga. Pada waktu kita berhadapan dengan masa sulit dan masa sulit itu akan menghancurkan kehidupan kita, nggak mungkin lah Allah di sorga cuma diam saja. Syukurin, rasain. Belum tahu, belum pernah ngelihat sesuatu yang ini ya, yang di angkutan umum, resiko dengan penumpang. Tuh, resiko tanggung sih. Nggak mungkin Allah nggak kayak gitu. Allah dalam kebaikan dan kemurahannya saya percaya dan yakin. Allah itu adalah Allah yang memberikan terbaik, yaitu anaknya kepada kita. Bahkan Alkitab mengatakan anaknya saja diberi, apalagi segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan pasti tolong dalam kehidupan kita. Maka bagi bangsa Israel kalau berbicara tentang penyertaan-Mu Tuhan, kalau berbicara tentang penyertaan Tuhan, maka kata-kata itu bisa menghilangkan namanya ketakutan dan kekhawatiran dalam kehidupan bangsa Israel. Yosua diangkatkan seperti, kenapa saya menaruh iman harap saya kepada Tuhan? Karena seperti ini, karena Tuhan itu setia. Kesetiaan Tuhan itu tidak bisa dilunturkan dengan namanya ketidaksetiaan manusia. Sekalipun saya tidak setia, Dia tetap setia. Walaupun saya lupa dengan janji Tuhan, Dia tetap ingat dengan janji Tuhan. Walaupun saya hari ini adalah pribadi yang keluar dari kebenaran, Dia tetap berpegang kepada kebenaran. Dan bagi Dia, sekalinya kita anak, maka sejatinya kita akan dianggap sebagai anak dalam kehidupannya. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, bagaimana bangsa Israel mereka keluar dari kebenaran, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka berhadapan dengan masa sulit. Waktu mereka berteriak kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan tolong mereka. Yosua dalam kehidupannya, dia melihat bagaimana Tuhan yang setia itu adalah Tuhan yang senantiasa menolong kehidupan Yosua. Oleh karena itu, Yosua seperti ini, rekan-rekan. Sekalipun bangsa Israel tidak berdiri di belakang Yosua, Yosua seolah-olah seperti ini, is okay. Bagi saya bukan people powers. Bagi saya suara terbanyak itu bukan suara Tuhan. Bagi saya cukup satu suara Tuhan saja. Tuhan berkata seperti, aku menyertaimu, maka itu cukup bagiku. Sehingga di akhir kehidupan Yosua ngomong seperti ini, pilihlah ini, engkau mau beribadah kepada siapa? Aku tetap beribadah pada Allahku. Mengapa? Karena Allahku adalah Allah yang setia. Hal yang kedua, bukan hanya tentang berbicara tentang kesetiaan Tuhan. Hal yang kedua, kita coba melihat bersama bahwa Allah itu adalah Allah yang mana dinyatakan dalam Allah yang Immanuel. Kata Immanuel itu bukan saja berbicara Allah itu beserta dengan kita, tetapi Allah itu di dalam diri kita. Dan kata Immanuel juga berbicara seperti ini, Allah itu akan berperang bagi kita, ganti kita, bersama dengan kita. Yosua dalam kehidupannya dia bisa melihat bahwa seperti ini, kekuatan kuda itu ada batasnya, kekuatan pasukan itu ada batasnya, kekuatan anak panah itu ada batasnya. Tetapi pada waktu dia berjalan dengan pribadi yang namanya Immanuel itu, maka dia bisa melihat seperti ini. Ada hal-hal yang di luar logika manusia itu dapat dilakukan oleh Allah. Waktu dia bertemu dengan tembok Yeriko, rekan-rekan, tembok Yeriko merupakan mungkin seperti ini tebalnya ya.
Jadi lebih tebal ya. Jadi tembok Yeriko itu adalah sebuah tembok yang bisa dikendarai oleh 2 kereta berkuda. Bisa kita bayangkan ketebalannya? Dipukul 7 kali pun gak akan runtuh tuh tembok. Kenapa? Tebalnya lebih tebal dari ini, coba lihat ini. Tebal sekali. Sehingga pada waktu bangsa Israel bertemu dengan namanya tembok Yeriko, wah sampai dilakukan ya. Strategi perang seperti apa? Mungkin Yosua mengumpulkan buku-buku dari negeri China ya. Strategi perang ini dan sebagainya. Gak ada yang bisa menghancurkan tembok Yeriko. Pakai kekuatan apa ya? Tiba-tiba Yosua mendapatkan sebuah strategi berperang, yaitu mengelilingi tembok tersebut. Dan sampai pada tahap yang terakhir, lalu Yosua berteriak menyatakan nama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi seperti ini. Tembok itu bukan dihancurkan dengan namanya kekuatan manusia. Tembok itu bukan dihancurkan dengan namanya kekuatan kuda. Tembok itu bukan dihancurkan dengan kekuatan senjata yang mereka miliki. Tidak. Tembok itu dihancurkan dengan namanya kekuatan Tuhan. Hari ini, mungkin kau sedang berhadapan dengan tembok yang begitu tebal dalam kehidupanmu. Masih bulan Juni ini ya. Kita mengawali dengan sebuah keputusan, waduh, tembok saya terlalu tinggi. Ya, tembok Yeriko itu sangat tinggi sekali. Tembok ini sangat tebal sekali. Mungkin orang-orang mengatakan, nggak mungkin, nggak bisa, permasalahanmu nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Mengapa? Karena permasalahannya cukup tinggi, permasalahan cukup besar. Nggak ada yang bisa meruntuhkan tembok Yeriko, nggak ada. Saya membawa kabar baik. Manusia punya batas kekuatan, tapi pada waktu kita berdiri seperti Yosua, waktu kita mengatakan Tuhan berjalanlah bersama dengan aku, maka kita akan melihat tembok-tembok yang kemustahilan itu yang ada terbentang di hadapan engkau, itu akan dihancurkan dengan caranya Tuhan. Mungkin itu berbicara tentang namanya rumah tanggamu, mungkin itu berbicara tentang relasimu yang tidak mungkin bisa dipulihkan. Tidak mungkin. Saya memiliki batas yang cukup tinggi, cukup besar antara saya dengan anak saya, antara saya dengan saudara saya, antara saya dengan istri saya. Nggak mungkin, nggak ada yang bisa melakukan rekonsiliasi. Jangan menaruh kata titik di dalam kehidupanmu. Kalaupun engkau punya bolpen, orang lain memberikan kata titik dalam seluruh kehidupan ceritamu, maka engkau bisa tarik ke bawah koma. Perjalanan saya belum selesai. Banyak orang mungkin menyimpulkan perjalanan Yosua dengan bersama bangsa Israel selesai di Yeriko. Kenapa? Nggak ada yang bisa mengalahkan Yeriko, nggak ada. Tapi Yosua tahu dia bersama dengan Allah yang setia. Dia bersama dengan Allah yang kekuatannya tidak terbandingkan, tidak terbatas. Sehingga pada waktu dia berjalan dengan Allah yang seperti itu, dia mengalami namanya breakthrough. Dia mengalami namanya sesuatu yang mustahil dibuat jadi mungkin dalam kehidupannya. Mari, saya jemput Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita tutup mata kita. Saya menyapa setiap daripada kita. Memasuki bulan ini, bentuk perjalanan apa yang sedang kita hadapi? Mungkin kita menyimpulkan bahwa itu mustahil kita dapat lewati bulan ini. Mustahil, langkah saya berhenti tahun 2024 ini di pertengahan tahun ini, bulan ke-6. Dan saya nggak bisa menyelesaikan tahun ini karena tantangan saya terlalu berat. Tembok saya terlalu tinggi. Tantangan saya, banyak orang mengatakan mustahil saya bisa lewati tahun ini. Ini masih pertengahan dari tahun ini. Dan mungkin hari-hari ini ada hadir tengah-tengah kita. Kalian, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, mungkin kalian mengatakan saya menyerah deh. Saya tidak bisa melanjutkan perjalanan saya. No, jangan menyerah. Yosua waktu dia berhadapan dengan tembok Yeriko, dia juga melihat hal yang sama. Tembok yang terlalu tinggi, tembok yang terlalu tebal, dia melihat hal yang sama. Pada waktu dia diutus untuk mengintai negeri Kanaan, dia juga melihat hal yang sama. Musuhnya terlalu besar, musuhnya terlalu kuat, gak mungkin menang. Tetapi yang Yosua lakukan adalah dia mengingat kembali tentang kesetiaan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia.
Dia bukan hanya setia saja, tapi dia adalah Tuhan yang mampu untuk melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan kita. Jangan hilang harap kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena Dia adalah Allah yang setia. Jangan pernah hilang harap kita pada Tuhan. Mengapa? Karena Dia adalah Allah yang mampu dan sanggup melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Kalaupun hari-hari ini kita mau berdoa pada Tuhan dan kita minta anugerah dan kemurahan Tuhan. Hari-hari ini kita berhadapan dengan namanya masa yang sulit dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita untuk kita berseru kepada Tuhan. Engkau yang menghadapi kemustahilan, engkau yang menghadapi namanya masa suka dalam hidup dan engkau mengatakan aku nyerah di dalam perjalanannya. Engkau boleh angkat tanganmu. Tanda engkau menyerah pada Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Aku gak bisa. Kepandaianku gak bisa. Kekuatanku gak bisa. Kekayaanku gak bisa menyelamatkan aku. Kakakku gak bisa menyelamatkan aku. Papaku, pamanku, omku gak bisa menyelamatkan aku. Hari ini aku datang kepada Tuhan. Kami berseru pada Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa. Terima kasih. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu kata seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kami merindukan Kau Tuhan. Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Panggil nama Dia, Yesus, Yesus. Yesus, berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Dia, Yesus. Panggil nama Dia. Bagiku. Sekali lagi kita panggil nama Dia, Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku. Aku berdoa Tuhan, setiap orang yang berseru dalam nama Tuhan, mereka diselamatkan dalam nama Yesus. Pada waktu mereka berseru dalam nama Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Pada waktu mereka berseru dalam nama Tuhan, ada kelegaan, ada kelepasan dalam kehidupan mereka. Pada waktu mereka berseru dalam nama Tuhan,
ada namanya kekuatan anugerah Tuhan yang memampukan mereka untuk mereka tetap berdiri, berseru dan berharap kepada Tuhan. Pada waktu mereka berseru dalam nama Tuhan, pintu-pintu yang tertutup itu terbuka di dalam nama Yesus. Pada waktu mereka berseru dalam nama Tuhan, sakit penyakit mereka disembuhkan. Pada waktu mereka berseru dalam nama Tuhan, sumur-sumur yang kering itu Tuhan ubah menjadi sumur-sumur yang membual dengan mata air yang baru. Pada waktu mereka berseru pada nama Tuhan, relasi mereka yang rusak, kasih karena Tuhan memampukan mereka sehingga mereka dapat memperbaiki relasi mereka dalam nama Tuhan. Pada waktu mereka berseru pada Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam keluarga mereka, mujizat Tuhan terjadi dalam bisnis mereka, mujizat Tuhan terjadi dalam relasi mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bulan ini Bapa, kami mau melangkah di dalam Tuhan. Bulan ini Tuhan, biar kiranya Tuhan curahkan bagi kami kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan turun atas kami dalam nama Yesus. Sehingga sepanjang bulan ini kami dulunya hanya mendengar nama Tuhan saja. Tapi sepanjang bulan ini kami melihat Tuhan. Kami memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan bekerja melalui apa saja yang saya kerjakan, apa saja saya hadapi. Tuhan hidup, Tuhan bekerja. Terima kasih Bapak, inilah kehidupan kami Tuhan. Isi kehidupan kami dengan pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya. Amin.